Salam teman-teman. Kali ini kita akan melihat konten terkait proses perkembangan janin atau kegamilan. Kehamilan terjadi ketika sel sperma dari pria bertemu dengan sel telur dari wanita. Proses inilah yang dinamakan sebagai pembuahan atau konsepsi. Bagi teman-teman yang ingin sedikit tahu tentang proses kehamilan, mari simak video berikut sampai akhir. Namun sebelum lanjut, mari bantu Ahmad Surya Channel dengan klik subscribe, like dan share. Tahap awal. Agar terjadi proses pembuahan, dua unsur penting yang harus ada adalah sel telur dan sperma. Tahap perkembangan janin. Perkembangan janin dibagi menjadi 3 tahap, meliputi perkembangan zigot. Pada tahap ini, dimulai saat sperma dan sel telur bersatu di salah satu dari 2 saluran tuba. Sel telur yang telah dibuahi disebut sebagai zigot. Selang beberapa jam setelah pembuahan, zigot mulai melakukan perjalanan menuruni tuba falopi menuju rahim. Pembelahan sel dimulai sekitar 24 hingga 36 jam setelah pembuahan. Melalui proses mitosis, pertama-tama zigot membelah menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4, 8, 16, dan seterusnya. Sebanyak setengah dari semua zigot bertahan hidup kurang dari 2 minggu. Kemudian, sel mulai berdiferensiasi dan mengambil ciri-ciri tertentu yang akan menentukan jenis sel seperti apa. Saat sel berkembang biak, mereka juga akan terpisah menjadi 2 massa yang berbeda, yakni sel luar menjadi plasenta, dan sel dalam membentuk embrio. Pembelahan sel berlanjut selama sekitar 1 minggu. Sel-sel tersebut berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai blastokista. Ini terdiri dari 3 lapisan, yang masing-masing berkembang menjadi struktur berbeda di dalam tubuh. Ektoderm, kulit dan sistem saraf. Endoderm, sistem pencernaan dan pernapasan. Mesoderm, sistem otot dan rangka. Blastokista sampai di rahim, dan menempel pada dinding rahim, suatu proses yang disebut dengan implantasi. Ketika proses ini berhasil, perubahan hormonal dapat menghentikan siklus menstruasi normal, dan memicu banyak perubahan fisik. Perkembangan embrio. Pada tahap ini, massa sel dikenal sebagai embrio. Ini terjadi pada awal minggu ketiga hingga ke-8 setelah pembuahan. Tahap embrio memainkan peran penting. Misalnya, ini merupakan periode krusial dalam perkembangan otak janin. Kira-kira 4 minggu setelah pembuahan, tabung saraf terbentuk. Tabung ini nantinya akan berkembang menjadi sistem saraf pusat termasuk sumsum tulang belakang dan otak. Tabung saraf mulai terbentuk bersama dengan area yang dikenal sebagai pelat saraf. Tanda-tanda awal perkembangan tabung saraf adalah munculnya 2 tonjolan yang terbentuk di sepanjang sisi pelat saraf. Selama beberapa hari setelahnya, makin banyak tonjolan terbentuk, dan terlipat ke dalam hingga tabung berlubang terbentuk. Setelah tabung ini sepenuhnya terbentuk, sel mulai terbentuk di dekat pusatnya. Tabung mulai menutup,
dan vesikula otak terbentuk, yang pada akhirnya akan berkembang menjadi bagian-bagian otak, termasuk struktur otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Sekitar minggu keempat, kepala janin mulai terbentuk, segera diikuti oleh mata, hidung, telinga, dan mulut. Pembuluh darah yang akan menjadi jantung mulai berdenyut. Selama minggu kelima, tunas yang akan membentuk lengan dan kaki muncul. Pada minggu ke-8 perkembangan, embrio memiliki semua organ dan bagian dasar kecuali organ intim. Pada titik ini, berat embrio hanya 1 gram, dan panjangnya sekitar 1 inci atau 2,5 cm. Memasuki tahap akhir periode embrio, struktur dasar otak dan sistem saraf pusat telah terbentuk. Pada titik ini, struktur dasar sistem saraf tepi juga telah ditentukan. Produksi sel otak atau neuron dimulai sekitar hari ke-42 setelah pembuahan, dan sebagian besar selesai sekitar pertengahan kehamilan. Ketika sel otak terbentuk, maka mereka akan bermigrasi ke berbagai area otak. Saat mencapai lokasi yang benar, mereka mulai membentuk koneksi dengan sel saraf lain untuk membentuk jaringan saraf yang belum sempurna. Perkembangan janin. Setelah diferensiasi sel sebagian besar selesai, embrio memasuki tahap berikutnya dan dikenal sebagai janin. Periode janin berkembang yang ditandai dengan perubahan yang lebih penting di otak. Perkembangan ini dimulai pada minggu ke-9 dan berlangsung hingga persalinan. Sistem dan struktur tubuh awal yang terbentuk pada tahap embrio terus berkembang. Tabung saraf berkembang menjadi otak, dan sumsum tulang belakang, dan neuron terus terbentuk. Setelah neuron ini terbentuk, mereka mulai bermigrasi ke lokasi yang benar. Sinapsis, atau hubungan antar neuron, juga mulai berkembang. Antara minggu ke-9 dan ke-12 kehamilan, paling awal gerakan refleks mulai muncul. Janin mulai melakukan gerakan refleksif dengan lengan dan kakinya. Selama bulan ketiga kehamilan, organ intim mulai berdiferensiasi. Menjelang akhir bulan, seluruh bagian tubuh akan terbentuk. Pada titik ini, berat janin sekitar 3 ons. Janin terus tumbuh dalam berat dan panjangnya, meskipun sebagian besar pertumbuhan fisik terjadi pada tahap akhir kehamilan.
Akhir bulan ketiga juga menandai akhir trimester pertama kehamilan. Selama trimester kedua, atau bulan keempat hingga 6, detak jantung tumbuh lebih kuat dan sistem tubuh lainnya menjadi lebih berkembang. Bentuk kuku jari tangan, rambut, bulu mata, dan kuku kaki, otak, dan sistem saraf pusat juga menjadi lebih responsif selama trimester kedua. Janin terus berkembang dan terus menambah berat badan. Pada bagian paru-paru juga mulai mengembang dan berkontraksi, mempersiapkan otot untuk bernapas selama periode 7 bulan hingga persalinan. Baiklah teman-teman, demikianlah sekilas tentang perkembangan kehamilan. Terima kasih yang sudah nonton. Agar tetap update, bantu terus Ahmad Surya Channel dengan klik subscribe, like, dan share.